Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten saya kali ini saya beri judul Save Ibu Ira Puspadewi. Sejak mendengar beritanya dan melihat pemperkaraannya, kasusnya, saya merasa miris ya. Kemudian ada beberapa tulisan, saya juga WA dengan Pak Dahlan Iskan, ternyata sama, beliau juga sangat miris, sangat prihatin ya, dengan kasus yang menimpa Ibu Ira Puspadewi itu. Ternyata Pak Dahlan Iskan lah yang mengundang beliau ke Indonesia dengan nasihat untuk bangsamu sendiri. Lebih baik kamu curahkan kepintaranmu, kepiawaianmu, pengalamanmu untuk membangun bangsa, untuk membangun negeri ini. Dan tawaran itu diterima oleh Ibu Puspa, meninggalkan karirnya yang cemerlang di luar negeri untuk mengabdi kepada bangsa Indonesia dengan menjadi CEO di BUMN ya. Beberapa BUMN pernah dipegangnya, misalnya Sarinah, Bukopin, dan akhirnya ASDP. Beliau mempunyai track record yang baik. Bahkan seorang pendakwah ya, Al-Muzamil, menilai beliau itu bekerja dengan hati, dengan kesungguhan, dengan keinginan untuk melayani publik masyarakat. Prestasinya mungkin mirip seperti Jonan ya, Ignatius Jonan, kira-kira sama dengan itu. Dapat merubah sistem, pola kerja, semangat kerja karyawannya, meningkatkan hasil, profitabilitas, semuanya bagus. Dan saya melihat tidak ada tampang korupsi sama sekali. Orang yang baik sekali dari segi wajahnya, penampilannya. Kemudian juga saya lihat pledoynya kuat sekali ya, bahwa dia tidak korupsi, tidak menerima uang, tidak ada bukti penerimaan uang, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik, menguntungkan. Dan kejanggalan lain, hakim ketua sendiri dissenting opinion. Hakim ketua menganggap ini business judgment rule yang harus digunakan, bukan korupsi. Kejanggalan lain-lain adalah seharusnya yang menilai kerugian negara itu bukan KPK, tapi BPK. BPK katanya enggan karena BPK yakin tidak ada apa-apa. Saya sangat menyayangkan kenapa KPK begitu getolnya memperkarakan Ibu Ira itu. Hanya dapat informasi bahwa mungkin KPK itu terlalu mempercayai orang yang, atau dihasut oleh orang yang memang sangat membenci Ibu Ira karena pernah mungkin gara-gara Bu Ira dia dipecat sebagai komisaris ASDP. Itu saya kira pokok masalahnya ya, karena dia melaporkan ke Pak Erick Thohir ini ada dugaan korupsi. Saya tidak tahu detailnya dan sebetulnya bagaimana di dalamnya itu, tapi saya melihat dan merasakan apa yang saya rasakan saja ya. Tapi saya melihat dari caranya berbicara, caranya menghadapi masalah secara sepintas di televisi, saya melihat dia tabah dan sabar. Dan saya mendoakan seperti itu yang terjadi. Saya ingin ketemu beliau untuk mengungkapkan respect dan memberi support moral ya. Nah, saya yakin ya, saya ingin mengatakan bahwa Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Kalaupun ini menjadi ujian, cobaan dan sebagainya, hadapi aja. Allah akan memberi kekuatan ya. Sebagaimana Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan paus yang gelap selama 3 hari,
toh Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyayangi dan menyelamatkannya dan mengembalikannya harkatnya menjadi seorang nabi, tetap menjadi seorang nabi. Saya kira itu saja. Saya tidak tahu bagaimana cara membantu kecuali dengan doa. Barangkali mungkin nanti dengan tulisan atau apa. Saya doakan mudah-mudahan bandingnya Bu Ira sukses dan bisa memperoleh keadilan sebagaimana seharusnya, karena ada idiom yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya sarankan penegak hukum, melihatlah track record-nya selama ini, lihatlah kekayaannya, apakah ada keganjilan sehingga bisa dianggap korupsi, memperkaya diri dan sebagainya. Harusnya itu menjadi faktor yang juga menentukan untuk menetapkan seseorang itu terkena kasus korupsi. Kalau enggak, kasihan betul. Dan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperkarakan orang atau menyalahkan orang yang tidak bersalah. Orang yang sudah berbuat dengan sungguh-sungguh, berbuat untuk kebaikan, berbuat untuk BUMN dalam hal ini, artinya ya untuk negara. Demikian, saya hanya sharing rasa miris saya kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.